Jadi sujud tilawah ini pun sunnah. Jadi tidak semua Al-Quran, tidak semua di dalam Al-Quran itu sujud tilawah ada gambar sajadahnya. Tapi kalau tidak ada gambar sajadahnya, saya tadi cek Al-Quran ada tulisan bahasa Arab as-sajadah. Dan di dalam Al-Quran as-sajadah saya tulis tadi itu ada 14 surah dan 15 ayat untuk sujud tilawah. Yang pertama ada surah yang ke-7, surah Al-A'raf ayat ke-206. Kemudian surah Ar-Ra'd ayat ke-15, surah 16 An-Nahl ayat ke-50, surah 17 Al-Isra ayat ke-50, surah 19 Maryam ayat ke-58, surah 27 An-Naml ayat ke-26, surah Al-Hajj surah ke-22 ini ada 2 ayat. Yang pertama ayat ke-18, kemudian ayat yang ke-77. Kemudian ada surah yang ke-25 Al-Furqan ayat ke-60, surah ke-32 As-Sajadah ayat ke-15, surah 38 surah Shad ayat ke-24, surah 41 Fussilat ayat ke-38, surah 53 An-Najm ayat ke-62, surah 84 Al-Insyiqaq ayat ke-21, surah 96 Al-Alaq ayat ke-19. Dan sujud tilawah ini gimana ketika kita membaca surah As-Sajadah di dalam kita salat? Maka di dalam salat pun disunnahkan untuk sujud. Jadi membatalkan salat. Dan ini sunnah ini dicontohkan oleh baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya banyak tanya-tanya, ternyata di Riau itu ada satu daerah namanya Tembilahan. Tembilahan itu pasti setiap sholat subuh di pagi Jumat, hari Jumat subuh, dia membaca surah As-Sajadah. Apakah sunnah setiap subuh? Ini boleh istiqomah dari hidayah, Ustaz. Apakah setiap subuh kita bisa sujud tilawah? Dan apakah sunnah setiap subuh kita membaca surah Sajadah? Itu sunnah. Tidak setiap kita membaca surah Sajadah kita harus sujud sajadah. Ini disebut dalam di sini adalah sunnah tabaiyah. Sunnah tabaiyah ini adalah sunnah yang mengikuti. Karena pada subuh Jumat itu kita disunnahkan setelah membaca surah Al-Fatihah yang dibaca adalah As-Sajadah. Yang dibaca surah ke-32 dan ayat ke-15-nya itu ada surah Sajadah. Kita sujud tilawah di situ. Dan setelah kita sujud tilawah, misalkan di rakaat pertama kita membaca itu, kita sujud. Kita lagi diri membaca Sajadah langsung sujud. Setelah sujud bangun lagi lanjutkan ayatnya. Itu tidak membatalkan sholat. Tapi dengan satu syarat, imamnya harus sujud. Karena kita ngikutin imam. Imamnya kunut, kita pun, imam gak kunut, kita gak usah kunut, ngapain kunut? Kecuali ada imam yang ngerti, biasanya dia lama. Kalau kunut masih bisa, karena posisi kita tidak banyak bergerak. Tapi kalau sujud syahwi, kalau sujud tilawah ini, sujud sajadah, walaupun membaca surat sajadah di dalam salat itu dan kita tahu itu sunnah, fadilahnya besar, jangan sekali-kali sujud tilawah kalau imamnya tidak sujud. Jadi ikutin imam aja. Dan ini sunnah. Ternyata banyak orang yang mengamalin setiap sholat subuh di hari Jumat. Kenapa tidak setiap hari? Bahkan hari Jumat itu saja sudah ada ikhtilaf. Dan Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Satil Ma'had, di situ dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa ada di antara golongan ulama-ulama yang memakruhkan sujud tilawah. Kenapa? Takutnya memakruhkan merutinkan sujud tilawah karena takutnya ada orang yang tidak mengerti ilmunya kemudian dia salah paham. Ternyata ilmu Quran itu luas. Jadi kalau kita belajar ilmu Quran, bukan hanya ilmu tajwid yang kita dalami. Ada ilmu ulumul Quran, ada qiraat sab'ah. Kadang kita bingung sampai di masjid baca Quran, orang baca Fatihahnya saja beda dengan apa yang kita pahami karena mereka tahu ilmu qiraat dan tidak semua orang ngerti ilmu qiraat. Kemarin sholat Jumat di masjid alumni IPB, teman nanya,
Kenapa tadi baca Qurannya beda? Karena dia menggunakan ilmu qiraat Warsh. Kalau kita di Indonesia, kalau kita mayoritas di Indonesia ini yang seperti kita dengar Ustaz Yadi, Ustaz Romli ketika menjadi imam, itu disebut dengan qiraat hafaz. Dan ilmu qiraat ini pun diambil dari ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, ketika Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah turun secara beransur-ansur. Jadi saya bikin konten di YouTube. Ada orang yang mengatakan Al-Quran diturunkan sekaligus, benar. Ada orang yang mengatakan Al-Quran diturunkan beransur-ansur, benar. Karena Al-Quran itu kalamullah. Ketika Allah berucap, ditulis oleh malaikat di Lauhul Mahfuz. Udah terkumpul 30 juz, kemudian diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah, ke langit-langit bumi. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini sekaligus 30 juz. Makanya kalau ada orang yang debat kita bingung kenapa? Kita memperingati malam Nuzulul Quran itu malam 17 Ramadan. Sementara inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Kita buka hadis sahih, dikatakan Lailatul Qadar itu turun pada 10 akhir Ramadan di malam ganjil. Itu udah bertentangan sama kita. Kita memperingati malam Nuzulul Quran, sementara Al-Quran diturunkan di 10 akhir Ramadan. Kita memperingati 17 Ramadan, itu bukan 10 akhir Ramadan. Kenapa? Yang dimaksud tadi Al-Quran yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sementara yang kita peringati pada 17 Ramadan bukan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, tapi dari Baitul Izzah turun kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan ketika disampaikan inilah disebut dengan ilmu qiraat. Menyampaikan ini dengan 7 bahasa, dengan 7 gaya, dengan 7 langgam. Dan inilah yang disebut dengan qiraat. Dan saya nggak paham juga nih. Karena ini ilmunya tinggi juga, Pak. Saya belum pernah belajar ilmu qiraat, cuma pernah dengar aja. Nah, ini asal-muasal adanya ilmu qiraat. Dan kita dalami dan pelajari di Indonesia ini qiraat hafaz. Dan ini yang sering kita dengarkan sehari-hari. Jadi itu sujud tilawah. Dan sujud tilawah itu kita disunnahkan sujud dimanapun. Kita dengar orang baca Quran, kebetulan yang dibaca adalah surah Sajadah, maka kita disunnahkan untuk sujud. Yang dibaca dalam sujud tilawah itu sajada wajhana lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan di sini dikatakan fadilah di antara membaca doa sujud tilawah ini ketika dibaca itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Setan ini menangis, setan ini lari terbirit-birit karena saking takutnya. Apa kata setan? Celaka aku, anak-anak Adam disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau bersujud menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Aku disuruh bersujud, aku nggak mau sujud. Makanya aku dimasukkan ke dalam neraka apinya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang akan dibalas oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud tilawah itu akan membuat orang itu dijauhkan dari setan, dari godaan setan. Kenapa? Takut setan kepada orang yang mau bersujud, yang mau melakukan sujud tilawah. Ternyata fadilahnya dahsyat. Kalau kita mau merutinkan, masya Allah, tapi diumumin dulu, kalau nggak orang pada kaget. Iya. Untuk kewajiban. Oh ya. Karena kalau nggak diumumin, kewajiban adalah diumumin. Karena kalau nggak diumumin, nggak semua orang tahu. Pas begitu Ustaz Romli imam baca surah saja dari subuh Jumat. Dan ini belum rutin, baru pertama kali. Begitu langsung sujud, oh di belakang pada ribut, subhanallah. Kira salah. Harus diumumin betul. Makanya dalam IPB kemarin imamnya langsung diumumin tuh membaca qiraat Warsh. Jadi orang nggak pada kaget begitu bacaannya agak beda. Oh iya, ini bukan qiraat seperti yang biasa dibaca. Mau sujud tilawah disunnahkan, dianjurkan, bahkan ada fadilah-fadilah khusus di setiap pagi subuh. Bukan disunnahkan sujud tilawah ini, tapi disunnahkan membaca surah As-Sajadah. Kebetulan di dalam surah As-Sajadah itu ada surah
surah sajadah yang kita harus sujud, disunnahkan untuk sujud tilawah, maka sunnah tabaiyah, ada sunnah mengikuti. Karena sunnah membaca surah sajadah dan di situ ada sujud tilawah, maka kita pun sujud tilawah. Sunnah yang mengikuti, dan ini sesuatu hal yang rutin yang bagus untuk diketahui. Selalu berdampingan, atau guru-guru kita sering disebut dua di antara satu, karena dia nggak akan pernah terpisah. Yang artinya ketika menemukan tanda titik di Al-Quran, pasti ada dua tempat dalam satu ayat. Ini menandakan bahwa boleh kita memilih di mana kita ingin berhenti di dalam membaca Al-Quran tersebut. Ini kalau bahas ilmu tajwid, orang-orang yang ngajar ilmu tajwid biasanya lebih paham. Karena kalau kita, Pak, Masya Allah, belajar ilmu tajwid tapi nggak pernah belajar, nggak pernah buka ilmu tajwid 10 tahun, pasti lupa-lupa. Ilmunya lupa, tapi kalau baca makhrajul huruf insya Allah tak akan pernah lupa. Itu beda tuh. Makanya ada orang yang bagus baca Qurannya ditanya ilmu tajwid, karena udah lama nggak pernah buka, lupa-lupa dia. Ada juga orang yang paham ilmu tajwid nggak fasih makhrajnya, karena memang dari lidahnya. Makanya saya kalau ngomong itu kadang belibet-belibet. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja belibet. Makanya kalau Bapak perhatiin channel YouTube saya itu sekarang ada lidah Bugis berbicara. Jadi setiap orang nonton tahu, pantas nih belibet orang Bugis. Biar orang tahu, kalau orang nggak tahu ribet, Masya Allah. Jadi